anak-anak Nabi ada 7 orang. Nah, baru kau tahu semua toh 7 anaknya Nabi. Iya toh? 7 anaknya Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Bapak baru tahu kan hari ini anaknya Nabi 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Sudah alhamdulillah, sudah ada oleh-oleh maulid. Mulai Bapak hari ini, Bapak tahu anak Nabi 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Itulah samping Bapak dapat berkat. Alhamdulillah. Saya zaman kecil lagunya lain. Ini tadi lagu agak modern, anak TKTPA. Saya waktu kecil lagunya ibu saya begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Adik-adik, berapa nabi? Berapa nabi dan rasul? Berapa? 20 sah? Masya Allah, wah, ini orang Islam di sini, Pak. 25 nabi dan rasul. Tapi yang kita mau cerita di sini bukan nabi pertama, bukan nabi kedua, tapi apa? Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya mau? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Cinere atau Cikampek? Madinah tempat tinggalnya. Terus lanjut lagi. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Camat atau Pak Lurah? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Coba dengar lagu-lagu zaman dulu, Pak. Mendidik, ada sejarah, ada kecintaan kepada Nabi. Lagu-lagu zaman dulu, pantas kita bisa tahu sejarah Nabi dari kecil. Sekarang lagu anak-anak kita apa? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Putar ke kiri non, putarlah ke kanan. Ya, apa itu didapat dari itu? Ada lebih parah. Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kodongo. Kepalamu kau simpan di kakimu, kakimu di kepala. Iya toh? Nah itu Pak. Jadi tugas kita tuan-tuan yang saya hormati, yang saya muliakan sekalian, Pak, ajarkan sejarah Nabi ke anak. Ini tujuannya maulid, supaya kita tahu sejarah Nabi, supaya kita bisa mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. 2 sekarang. Kenapa sih Nabi dicontoh? Nabi dicontoh karena beliau juga manusia biasa seperti kita. Nabi dicontoh karena sama kita punya kekuatan. Nabi dianutkan kepada kita, dicontohkan. Allah perintahkan kepada kita contoh Muhammad. Kenapa? Karena dia juga ras manusia. Coba kalau saya kasih contoh. Bapak-bapak, halo? Pak, kambing disuruh menggonggong, bisa ndak? Bisa ndak? Pasti yang menyuruh orang gila. Mana bisa? Kambingnya mengembek, anjing menggonggong. Maka tidak bisa disuruh anjing mencontoh kambing, kambing mencontoh mbek, kambing mencontoh anjing. Kenapa? Tidak sama. Sama kita juga. Kita tidak bisa mencontoh malaikat. Kenapa? Karena malaikat beda, kita punya ras. Nabi Muhammad manusia. Kita disuruh contoh malaikat tidak bisa. Malaikat tidak bisa tidur. Malaikat tidak makan. Malaikat tidak menikah. Bapak disuruh contoh malaikat tidak menikah. Kalau saya Pak, Ustadz tidak boleh menikah,
Saya orang pertama berhenti jadi ustadz. Mana bisa kita? Itu tidak bisa dicontoh itu malaikat. Kenapa? Mereka tidak tidur, mereka tidak makan, mereka tidak menikah, tidak butuh harta. Mana ada malaikat kita dengar korupsi? Iya toh? Kenapa? Dia tidak butuh harta. Mana ada kita dengar malaikat dinikahkan? Mereka tidak butuh itu, karena dia tidak punya nafsu. Tapi Muhammad, manusia biasa, kita pasti bisa mencontohnya. Ada manusia hebat tapi tidak bisa dicontoh. Siapa? Superman. Tidak bisa dicontoh, dia bisa terbang Pak. Mana bisa kita terbang? Dia bisa mengamankan satu dunia sendiri dia Pak, Superman. Dia bisa terbang, kita tidak bisa. Lagi pula Superman beleng-beleng. Kenapa celana dalamnya dipakai di luar? Tapi Nabi Muhammad pasti bisa kita contoh. Kenapa? Dia manusia, kita juga manusia. Cuma ada catatannya. Betul Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, tapi dia diberikan perlakuan khusus. Diberikan keistimewaan oleh Allah yang dalam ilmu agama kita sebut dengan mukjizat. Nah, sekarang ketiga. Nabi ini perlu kita contoh yang kecil-kecil saja dulu. Yang mampu kita lakukan. Satu, sholat berjamaah. Itu aja dulu, berjamaah kita catat mulai hari ini. Berjamaah, tiada waktu tanpa jamaah. Terutama bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya, mohon maaf seperti beliau. Mau apa lagi Pak? Seperti Pak ini sudah jenggotnya juga sudah putih. Beliau ini jenderal dulu, jenderal bintang 2 kali Kapolda. Sekarang calon sakaratil maut juga. Saya pikir-pikir, kenapa saya bisa sampai di sini Pak? Nah, beliau lah ini jenderal, teman saya yang juga komandan saya. Dulu kalau saya ketemu begini, siapa jenderal? Sekarang jabat tangan, sudah tidak jenderal. Ah, hebatnya beliau dari masjid ke masjid. Padahal jenderal dulu ini dari masjid ke masjid. Kamu pengangguran, kerja tidak jelas, rumah ngontrak-ngontrak, muka jelek, bau ketek, masih malas ke masjid. Apa yang kau mau banggakan di hadapan Allah? Yang ketawa, saya serius ini. Datang ke masjid. Saya heran lihat anak muda sekarang. Kalau lari Pak, sampai 10 kilo dia bisa lari. Tapi dia dalam kompleks 10-15 meter masjid dari rumahnya tidak pernah datang ke masjid. Dia berani, hebat, dia bersepeda. Dalam sekali sepeda 2-50 kilometer. Tapi rumahnya dalam kompleks hanya 10-15 meter tidak pernah didatangi. Masjid hidupkan. Alhamdulillah masjid Pak selalu ramai Pak jamaahnya. Masya Allah. Apalagi kalau subuh penuh Pak. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Maulid pertama ini bawa oleh-oleh. Tiada hari tanpa berjamaah. Kalau kita pegawai masih aktif, duhur di kantor, okelah. Asar belum pulang, minimal subuh salat jamaah. Kenapa sih orang malas berjamaah di masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Andai saja Allah tampakkan pahala berjamaah, itu kata Nabi, andai saja kau lihat itu pahala jamaah subuh, kamu akan datang ke masjid meskipun kau merangkak. Bapak dikasih ini apa isinya? Minyak goreng, roti, beras. Maulid jam 1, jam 11 sudah penuh masjid. Padahal cuma itu tuh hadiahnya. Andai saja panitia masjid umumkan, siapa yang datang berjamaah subuh diberikan beras 50 liter, uang 100.000, saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh ini masjid. Karena kalian lihat pahalanya. Sayang karena tidak dilihat pahalanya, kita sepi masjid. Siapa yang datang di masjid? Orang-orang tua yang sudah mau sakaratil maut. Coba lihat Pak, hampir tidak ada anak muda mau datang ke masjid.
Kenapa? Karena dia tidak lihat pahalanya. Kalau datang artis K-pop, datang artis-artis dangdutan, penuh Pak. Padahal itu kamu datang untuk maksiat. Saya heran kadang-kala lihat di Indonesia. Saya ini Pak keluar masuk penjara. Bukan sebagai penghuni Pak ya. Sebagai penceramah. Itu orang kalau masuk di lapas, rutan, berlapis-lapis pagarnya Pak. Sampai 4 dan itu teralinya baja. Polisi, sipir. Penjaganya ketat, tapi selalu penuh, bahkan overload itu penjara. Padahal itu banyak pagarnya Pak, dijaga polisi. Bersesekan orang datang di penjara Pak. Sementara masjid tidak ada kunci pintu. Pahalanya besar, sepi dari jamaah. Kalau kalian cinta kepada maulid, cinta kepada Rasulullah, wujudnya mulai besok sholat jamaah. Itu aja dulu sholat jamaah. Kadang-kala ada orang bilang susah masuk surga Ustaz. Salah dek, yang susah itu masuk neraka. Masa sih Ustaz? Iya. Coba lihat Pak, judi gratis atau bayar? Bayar. Selingkuh gak bayar atau gratis? Mahal. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Pergi dugem di tempat-tempat diskotik bayar atau gratis? Bayar. Semua itu dibayar dan itu pintu masuknya neraka. Dibayar Pak masuk neraka. Kadang-kala sembunyi-sembunyi. Sholat gratis. Puasa gratis. Berjamaah gratis. Pengajian gratis. Tahlil gratis. Ngaji gratis. Naik haji kalau mampu. Dan itu pintunya masuk surga. Cuma setan kasih bingung kita Pak, membuat kita cinta kepada maksiat daripada cinta kepada berjamaah. Satu, sebab orang malas berjamaah ke masjid karena dia tidak lihat pahalanya. Dua, karena dia tidak tahu pahalanya. Buka kitab Durratun Nasihin warna merah. Itu pahala berjamaah. Satu, kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, wudhu dari rumah, lalu datang ke masjid, melangkah kaki kanan, 1 pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau rumah sampean, dari masjid 20 meter, PP berapa itu? 40 meter. Bayangkan, kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau bapak naik turun, lantai 1, lantai 2. Apalagi kalau bapak jalannya pendek begini. Banyak pahalanya Pak. Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Yang kedua kata Nabi, kalau kau ke masjid, pagarmu, tembokmu, aspal, dinding, pohon, tegel, semua jadi saksi. Dia akan berkata kepada Allah nanti di akhirat, ya Allah, jangan kau masukkan Pak Jafar, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia rajin berjamaah di masjid. Itu tumbuhan akan berkata. Itulah sebabnya Nabi sunnahkan, kalau kau pergi ke masjid, beda jalanmu waktu pergi, beda pula jalanmu waktu pulang, supaya banyak saksimu. Itu sunnah. Datang dari sana, pulang dari sini. Sunnah itu sunnah. Itulah sebabnya sunnah, kalau kita berjamaah di masjid, datang dan sholat sunnah, usahakan tiap 2 rakaat pindah tempat. 2 rakaat pertama di sini, 2 rakaat berikutnya lagi geser lagi. Supaya apa? Semua yang kau injak itu akan jadi saksi. Luar biasa. 3, pahala berjamaah. Kalau hujan, gerimis, debu yang melengket ke tubuhmu, bajumu basah karena kau datang ke masjid, baju yang basah itu juga lah nanti yang jadi saksi supaya kita tidak masuk neraka, dan dia akan menjadi pelindung dari api neraka. Jadi kalau basah Pak, jangan cemas. Coba jangan juga salah paham. Mantan-mantan sudah dengar ini, dia tunggu hujan keras Pak. Hujan keras dia buka payungnya, dia jalan. Itu belen-belen namanya itu Pak. Iya kan? Nah, apalagi keutamaan berjamaah.
Ini yang paling populer. Apa itu? Lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali Bapak sholat di masjid, 27 kali di rumah baru sama. Masya Allah. Apalagi pahala berjamaah di masjid. Di masjid ada disebut doa bersama. Barangkali bapak-bapak tidak tahu berdoa. Barangkali adik-adik banyak dosa. Doanya agak susah sampai, lama baru sampai. Tapi ada imam di depan, penghafal Quran, ulama, penceramah. Dia amin. Dia memimpin doa. Begitu beliau katakan amin, semua orang doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya ketika memimpin doa Pak Imam, usahakan doa yang Bapak baca, doa yang umumnya orang hafal dan tahu, serta kasih dengar orang. Ada biasa orang mimpin doa kita tidak tahu apa dia minta. Sudah itu kecil pula suaranya tidak jelas. Amin. 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 Apa siapa tahu anak muda yang jadi imam tidak ada istrinya. Ya Allah berikan kami jodoh. Kata bapak di belakang, amin. Istrinya di belakang juga berkutak, amin. Baca doa umumnya orang hafal dan perdengarkan jamaah supaya kita tahu apa yang bapak minta. Tidak usah panjang-panjang. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, ada silaturahim, ada persaudaraan. Barangkali gara-gara pilkada, barangkali gara-gara pilcaleg, mungkin gara-gara pilpres kita bermusuhan sama tetangga. Maka begitu datang di masjid, bapak minta maaf kalau pernah sakiti. Gimana caranya Ustaz? Nah, misalnya dia berdiri di sini, nanti sudah angkat takbir, bapak baru datang. Karena kalau belum angkat takbir dia bisa pindah. Dia akan dendam sekali sama bapak misalnya. Begitu dia sudah takbir, Allahu Akbar, bapak langsung Allahu Akbar. Selesai sholat, dia begitu Assalamualaikum warahmatullahi, bapak tahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, tahan dulu, bapak dulu, jangan dulu. Balik. Begitu dia balik, Assalamualaikum warahmatullahi, baru bapak Assalamualaikum warahmatullahi. Senyum, tidak mungkin dia dorong kepalamu. Apa kau? Tidak mungkin, pasti dia balas Waalaikumsalam. Itu silaturahmi. Maka inilah pahala-pahala sholat berjamaah. Saya mohon maaf Pak, saya ini kalau ruangan begini saya sesak napas. saya memang ada penyakit paru. Ya, dan tidak apa-apa. Tidak ada orang. Ya, mudah-mudahan Allah kasih saya ajal yang pada saat saya ceramah. Tapi jangan sekarang, jangan sekarang. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pelihara sholat jamaah. Yang ketiga, kenapa orang malas ke masjid? Manajemen masjid tidak bagus Pak. Sudah tidak saatnya sekarang masjid besar-besar, tidak penting besar Pak. Kita bangun lagi Ustaz, kasih 2 tingkat. Kenapa? Kalau lebaran tidak muat, 1 kali aja, 2 kali aja orang lebaran. Akhirnya banyak masjid di Makassar saya lihat karena nafsunya para panitianya perbesar dan bertingkat. Akhirnya yang tadinya nyaman berjamaah, akhirnya orang tinggalkan karena kotor debu, tidak jadi-jadi. Kenapa? Tidak ada kemampuan selesaikan dalam waktu yang cepat. Biarlah kecil-kecil seperti masjid kita ini tapi nyaman. Tidak usah lagi dipugar-pugar, tidak juga penuh. Manajemen masjid yang tidak baik. Ada masjid saya Pak, bisa Bapak lihat di YouTube. Kecil-kecil tapi nyaman Pak. Imamnya penghafal Quran, 30 juz. Sound systemnya bagus. Ber-AC, karpetnya empuk. Kalau terlambat datang sholat Jumat, nanti sudah azan baru datang, sudah tidak muat. Pasti bapak di luar berdiri. Nyaman. Kenapa? Karena enak orang datang ke sini. Ini bagaimana orang mau ke masjid Pak? Yang azan orang tua sudah pensiun. Giginya tinggal 4. Sesak napas. Iya. Anak muda bilang itu lagi yang azan, dia lagi. Penceramanya Pak dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, keluar di lehermu, digitu di lidahmu. Kata anak muda, ndak usah ke masjid bikin takut-takut itu. Padahal Nabi katakan janji sorga ancam neraka.
Masya Allah. Kalau begini enak orang. Karpetnya Pak, Masya Allah lembut. Ini karpet sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud menghindari semut. Tidak ada pilihan, terpaksa kita pasrah Pak. Iya, sound systemnya begitu kita takbir Allahu Akbar langsung. Papa ketawa karena pernah mengalami semua itu kan. Ada lagi Pak imamnya, anak muda yang dia balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini jadi imam Pak panjang betul. Baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Kalau imam membaca yang orang hafal, maka insya Allah kita bisa luruskan kalau dia salah. Coba kalau imam membaca wadduha, salah, kita bisa luruskan. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 70. Begitu salah ya hadapi susahmu sendiri. Siapa suruh kau cari masalah? Iya kan? Yang kedua tujuannya supaya kita bisa husu. Kalau imam baca wadduha, kita husu. Begitu imam baca Al-Anfal, dia husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal. Kita mau ruku belum saatnya. Terpaksa kita lihat semua pengumuman keadaan keuangan masjid, saldo kas, pengeluaran, pemasukan dibaca semua itu Pak. Belum selesai Pak, dibaca lagi tuh kalender Persatuan Guru Republik Indonesia, itu biasa dibaca juga itu Pak, laporan keuangan kasar. Iya Pak, iya toh, baca semua itu Pak. Belum juga selesai, dibaca lagi bajunya orang di belakang, calon DPR RI nomor urut 7, dibaca semua. Siapa yang salah? Imam. Pak. Waktu saya kecil dulu di kampung, berjamaah, imam sujud Pak. Lama sekali imam sujud. Sudah tidak seperti biasanya, belum selesai. Ada kawan saya, dia angkat kepalanya. Dia teriak, wih, hilang imam. Ternyata imam yang ditunggu hilang di tempat Pak. Kacau sholat, bubar. Begitu selesai kita tanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih bangun kepala supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, saya malu nak kau lihat, makanya saya sembunyi-sembunyi. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka kalau salah imam, kacau jamaah. Bulan 11 akan datang. DKI Jakarta pilih imam. Salah milih imam, kacau 5 tahun. Jangan kau pilih karena partai, jangan kau pilih karena suku, jangan kau pilih karena tim suksesnya, apalagi jangan kau pilih sampai hanya karena kau dikasih duit. Pilihlah yang kau yakini bisa menjaga agamamu dan bangsamu. Bisa jadi imam. Pesan khusus tuan-tuan, Pak, jangan selalu kita ini orang miskin dihina oleh politisi dengan uang. Saya orang Bugis Pak. Saya selalu bilang biar saya miskin, tapi kau tidak bisa bayar diriku. Biar saya miskin. Kenapa kalau saya miskin? Saya tidak minta-minta sama kamu. Saya miskin tapi demi Allah kau tidak bisa sogok saya. Itu orang beriman. Rumah kita sudah ngontrak-ngontrak, penghasilan tidak jelas, lalu kau jual pula harga dirimu. Apa yang kau bisa banggakan sebagai manusia terhormat? Jangan Pak. Sampaikan kepada tetangga. Bapak sudah sampaikan lepas kewajiban. Soal dia tetap terima sogok bukan urusan kita lagi. Bapak saya tanya, kalau terima 300.000 kaya tidak? Tolong jawab dengan tegas. Bapak terima 300.000 kaya tidak? Tidak. Kalau Bapak tolak 1 juta, miskin tidak? Tapi yang pasti, ketika kau terima itu uang sogok, itu artinya kau tutup masyarakat orang Betawi jadi pemimpin. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pemimpin. Kau tutup pintu masa depan anakmu jadi anggota DPR. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi anggota DPR. Tapi kalau kau tolak uang sogok, biar mereka mau sogok kalian, orang kaya mau sogok kalian, tapi kalian tidak mau terima, tidak ada artinya orang kaya buat kalian. Bisa? Bisa tolak uang sogok?
20 orang. Bisa tolak Wonosobo? 100 orang. Tolak Wonosobo? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau mereka ingkar janji di maulid ini, buat mereka hidupnya sengsara dunia akhirat. Coba lihat Pak, gara-gara Bapak milih anggota DPR karena disogok, itu kemarin ribut lagi, kasihan mahasiswa sama polisi. Mahasiswa juga bapaknya polisi, polisi juga anaknya mahasiswa. Mereka berhadap-hadapan, baku lempar, disaling menghina, saling memukul. Padahal kelakuan siapa yang punya kelakuan? Politisi. Ribut-ribut kita mahasiswa yang kena, polisi yang bertengkar. Padahal mereka bukan pelakunya. Siapa pelakunya? Politisi. Kenapa begitu politisi? Karena mereka terpilih karena uang. Maka saudaraku, bulan 11 akan datang ini, jangan kau pilih karena disogok. Dan pesan kedua, bapak-bapak boleh berbeda pilihan, silakan, tapi jangan saling menghina. Boleh kau berbeda pilihan, tapi tetanggaan tetap rukun. Jangan bertengkar. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, masih ingat pemilu 2019? Masih ingat pemilu 2019? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Apa? Dia bertanya, satu paket. Malah sekarang tambah akur. Kalian bertetangga dari 2019 musuhan. Apa kau dapat? Itulah aslinya beleng-beleng. Kalau tim sukses saling menyerang, wajar dia mau jadi menteri. Pengusaha saling mendukung, wajar mereka mau dapat proyek. Tapi kalian bertetangga beda pilihan bermusuhan, apa kau dapat? Emang kalau kau sakit dia datang besuk kamu? Enggak. Maka lebih baik silakan pilih jagoanmu, hormati lawanmu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sholat jamaah, hidupkan sholat jamaah. Sebagai contoh konkret, ini yang ceramah Pak, saya tidak pernah mondok. Di mana saya belajar dakwah? Masjid. Maka saya selalu cari rumah yang dekat dari masjid. Bapak kalau mau beli rumah, pilih rumah yang dekat dengan masjid. Tapi kalau bapak dengan masjid seperti ini tidak pernah datang berjamaah, dicari kau nanti malaikat. Mana itu yang tinggal 5 meter dari masjid rumahnya tidak pernah datang jamaah? Mana itu? Kalau ini masjid juga tidak terurus dengan baik, maka yang dekat-dekat rumahnya masjid nanti kalian dicari. Hidupkan masjid. Dan demi Allah, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia rajin dan menghidupkan masjid. 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak. Satu di antaranya mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Maka orang tuaku sekalian, ayahanda yang saya hormati, ketika usia bapak sudah 60 tahun ke atas, jangan lagi tergelincir oleh godaan dunia. Sudah saatnya bapak investasi lebih banyak ke akhirat. Dan investasi yang banyak ke akhirat itu, itulah masjid. Allah sediakan satu ruang khusus bagi mereka yang menghidupkan masjid di padang mahsyar kelak. 7 golongan di antaranya, salah satu di antaranya mereka yang menghantungkan hatinya di masjid. 2, sunnah Nabi. Pak Ibu, saudara-saudara sekalian, sedekah. Bersedekahlah. Bapak semampunya, Allah tidak minta banyak. Misalnya hari Jumat atau hari Kamis, mungkin bisa dijadikan tradisi takmir masjid di sini. Senin Kamis, mulai Kamis kita umumkan para jamaah yang ingin puasa hari Senin dan Kamis, kami ajak sholat malam di masjid. Bermula dari pukul 3, jam 4 kita makan sahur bareng-bareng. Kalau ada pesertanya 5, 10, Bapak mampu, saya yang tanggung makan sahurnya jamaah. Itulah harta Bapak yang tidak bisa diambil orang. Kemudian saya yang tanggung makan bukanya. Itulah yang harta yang Bapak tidak ada yang bisa ambil. Mobil di rumah, begitu Bapak mendadak meninggal, siapa yang punya? Siapa yang punya? Menantu.
Ya kalau menantu kita sholat. Kalau menantu kita tidak sholat, mobil kita yang setengah mati ditabung, dikumpul, dinikmati orang yang tidak sholat. Maka saudara, kalau cinta kepada Rasulullah, jaga sholat jamaah, ada sedikit rezeki dari Allah, bersedekahlah, karena itulah harta kita. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.